perkenalkan nama saya Gifira Rahmani Zati dengan NIM 1123021000007. Di sini saya akan menjelaskan judul pelatihan saya yang akan saya buatkan, yaitu kehidupan seorang anak yatim, studi kasus Aisyah. Latar belakangnya itu kehilangan orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga, dapat membawa perubahan besar dalam ekonomi seorang anak. Perubahan ini bisa mencakup aspek emosional, ekonomi, serta sosial. Dalam penelitian ini, saya akan mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan seorang anak yatim setelah kehilangan ayahnya, khususnya mengenai bantuan yang diterima, tantangan yang dihadapi, serta harapan di masa depan. Tujuan wawancara ini memahami perubahan yang terjadi dalam kehidupan Aisyah setelah ia meninggal. Yang kedua, menggali informasi mengenai dukungan sosial dan ekonomi yang diterima masyarakat atau lembaga tertentu. Yang tiga, mengetahui bagaimana Aisyah menghadapi tantangan sebagai anak yatim dan kehidupan sehari-hari. Narasumber saya di sini yang bernama Aisyah Ainur Rahma, yang berusia 19 tahun, status anak yatim, yaitu ia sudah ditinggal oleh ayahnya sejak 2020. Latar belakang keluarganya yang memiliki seorang ibu dan memiliki seorang kakak abang laki-laki. Lalu, mengapa saya memilih judul tersebut untuk saya jadikan bahan pelatihan lapangan saya? Karena kehidupan seorang anak yatim merupakan isu sosial yang penting, terutama dalam konteks bagaimana mereka menghadapi perubahan setelah kehilangan sosok ayah sebagai kepala keluarga. Lalu di sini berdasarkan RPS, Rencana Perkuliahan Semester Masyarakat Muslim Indonesia, tema santunan anak untuk anak yatim memiliki hubungan dengan beberapa topik yang dibahas, yaitu yang pertama, masyarakat muslim spiritual. Kegiatan santunan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai spiritualisasi Islam seperti kepedulian manusia terhadap kepedulian terhadap sesama dan praktik-praktik sosial yang dianjurkan dalam agama. Yang kedua, Islam dan masyarakat majemuk, santunan kepada anak yatim dan duafa juga relevan dengan konsep umatan wasotan, umatan yang mencoret dan menekankan pentingnya keperluan sosial, kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan, dan praktik-praktik sosial yang inklusif dalam masyarakat muslim. Oke, nanti saya akan melanjutkan kepada sesi wawancara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Aisyah. Siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Gifira Rahmani Zati, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas penelitian lapangan mata kuliah Masyarakat Muslim Indonesia. Saya ingin berbincang dengan Aisyah mengenai pengalaman hidup sebagai seorang anak yatim, khususnya setelah kehilangan ayah sejak tahun 2020. Apakah benar 2020? Betul. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan Aisyah. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 10 menit dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang dirasa kurang nyaman untuk dijawab, Aisyah boleh melewatinya. Semua informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan keperluan penelitian ini. Sebelum dimulai, apakah Aisyah bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Oke, pertanyaan pertama, bisa ceritakan bagaimana kehidupan Aisyah sebelum dan setelah ayah meninggal pada tahun 2020? Oke. Dari sebelum ayah meninggal, aku manggilnya papa ya teman-teman. Dari sebelum papa meninggal itu jauh ya, sama setelah papa meninggal. Sebelum papa meninggal tuh ibaratnya apa ya, yang aku mau tuh semua serba ada gitu.
bahkan tanpa aku minta pun memang sudah jadi kewajiban beliau buat nafkahin aku. Jadi aku apa ya, udah terpenuhi aja gitu ke semua kebutuhan yang bahkan aku sendiri nggak minta gitu. Terus untuk setelah nggak ada beliau, itu perbandingannya tuh cukup signifikan. Gimana ya, jadi ngerasa ada yang kurang aja gitu di rumah, nggak ada yang telepon-telepon, sibuk segala macam gitu. Bahkan apa ya, kayak kebutuhan yang kadang kita butuh tuh udah nggak ada lagi. Contoh yang biasa aku rasain banget itu waktu ini Kak, jemput sekolah. Biasanya tuh kalau sekolah tuh aku dijemput sama papa tuh sekitar 30 menit sebelum bel. Itu tuh udah ada di sekolah. Sedangkan setelah udah nggak ada papa tuh aku tuh mesti nunggu yang jemput tuh lama banget, dan itu kan bukan tuntutan yang harus aku minta ke yang jemput aku lagi kan setelah nggak ada papa. Jadi hal-hal kecil-kecil kayak gitu yang sebenarnya tuh ngerasa jadi kehilangan banget gitu. Oke, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Aisyah saat pertama kali kehilangan sosok ayah? Dan bagaimana cara keluarga menghadapinya? Kalau ditanya untuk pertama kali kehilangan sosok ayah atau papa gitu, sebenarnya mah sedih. Cuman tuh kalau waktu di awal itu rasanya lebih ke arah bingung aja sih, karena pertama ngerasa suasananya aneh aja jadinya gitu, rame-rame banget kan. Kalau itu kan biasanya ada kayak pengajian gitu ya, terus aneh banget rasanya, terus ngerasa ada yang kayak kurang aja gitu. Cuman makin kesini tuh makin gak ngerasa gimana-gimana, karena memang kan papa kan suka pergi ke luar kota kan untuk jangka waktu yang lama, dan itu tuh yang ngebuat kita tuh jadi mikirnya kayak ya udah mungkin papa lagi kerja aja gitu loh, jadi ngerasanya kayak gitu. Cuman kita sadar kalau emang udah nggak ada. Terus kalau untuk gimana cara keluarga ngadepinnya itu lebih ke arah apa ya, kita jadi lebih sering cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi bahkan lebih aware sama keadaan mama waktu mama lagi sakit dan segala macam gitu. Terus aku kebetulan punya abang 3, jadi kita semua berusaha buat nggak sedih aja gitu di depan mama, karena apa ya, udah pasti yang paling ngerasa kehilangan beliau. Jadi ya kita berusaha untuk ya kuat aja gitu dari situ. Cuman udah dijalanin ya ternyata bisa juga kok gitu. Kalau boleh tahu kan di saat 2020 Aisyah kehilangan ayah. Nah, kalau boleh tahu itu di umur berapa dan lagi kelas berapa? Waktu kehilangan papa itu aku umur berapa ya, 2020 awal tuh aku belum ulang tahun. 14 tahun. 14 tahun itu waktu itu aku kelas 8 kalau nggak salah. Oh iya. Itu sebelum covid, jadi papaku itu meninggal bukan karena covid, sebelum banget covid gitu. Jadi tidak secara isolasi kok. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran ibu dalam menghadapi keluarga setelah ayah meninggal? Apakah ada bantuan dari kerabat atau tetangga? Untuk peran mama dalam menghadapi dan menghidupi keluarga itu, mama berusaha buat sekuat mungkin dan sekeras mungkin buat jadi sosok papa juga. Kebetulan karena aku punya 3 abang, jadi aku nggak ngerasa kekurangan banget juga, karena mereka juga berusaha untuk nyukupin itu gitu. Terus kalau ditanya ada bantuan dari kerabat atau enggak, iya, dari adiknya papa, om aku yang masih suka, kayaknya masih sampai sekarang kasih uang per bulan gitu untuk uang segala macem keperluan, terutama juga buat aku, karena beliau ngerasa aku masih tanggungannya beliau gitu. Oke. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah Aisyah pernah mengalami perlakuan yang berbeda dari teman atau lingkungan sekitar setelah menjadi yatim? Kalau untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman-teman, kerabat atau lingkungan sekitar aku, alhamdulillah nggak pernah. Karena alhamdulillahnya aku punya teman-teman yang
pada saat itu memang support banget sama aku. Bahkan waktu papa dirawat tuh mereka pada berkunjung, terus waktu papa meninggal juga mereka pada datang ke rumah, jadi mereka kasih full support buat aku gitu. Alhamdulillah nggak pernah jawabannya. Apa pernah dapat perlakuan buruk dari teman-teman yang nggak terlalu dekat dengan Aisyah, yang mereka pernah ledekin Aisyah sampai mungkin Aisyah jadi mengingat sosok ayah lagi? Kalau buat dapat dari perlakuan yang bukan temen juga alhamdulillah nggak pernah. Cuman kalau perasaannya kalau misalnya sampai pernah kayak gitu dikatain atau diperlakuin yang beda dari yang bukan temen, sebenarnya sedih ya pasti. Soalnya apalagi bukan temen gitu, maksudnya kalau sesama temen kita mungkin ngerasa oh ya udah mungkin bercanda gitu. Cuman kalau yang bukan temen tuh justru malah semakin ngerasa kehilangan dan justru malah tambah inget lagi sih gitu. SMA justru lucunya aku punya temen yang yatim, malah jadi kita ngerasa kita senasib, jadi main celah-celahan yang kita doang ngerti gitu, jadi malah di bawah fun aja sih gitu. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa pesan Aisyah untuk anak-anak yatim lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan Aisyah? Untuk pesan buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama juga, teman-teman yang yatim juga, aku ngerti banget perasaan kalian. Pasti ada yang ngerasa kehilangan, udah pasti. Terus ada yang ngerasa juga ada yang hilang aja gitu dari kehidupan kalian. Nggak apa-apa banget buat ngerasain kayak gitu, karena itu emang udah pasti. Cuman jangan patah semangat buat ngejalanin kesehariannya gitu. Dan kalau bisa malah tunjukin ke semua orang kalau tanpa orang tua, salah satu orang tua yaitu ayah, juga kita bisa sama seperti mereka yang orang tuanya masih lengkap gitu. Kalau bisa kita buktiin ke dunia kayak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa harapan Aisyah untuk masa depan, terutama terkait pendidikan, cita-cita maupun yang lainnya? Harapannya sih semoga aku untuk sekarang ini semoga aku bisa dapat IPK yang sempurna lah ya gitu. Karena sekarang aku juga lagi masuk baru banget semester 2. Terus untuk cita-citanya, karena aku masuk di jurusan bahasa sastra, aku mau jadi penulis yang hebat gitu. Terima kasih ya Kak untuk sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada hari ini. Sukses selalu ya Kak. Amin, untuk Kakak juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.